Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau suatu hari kamu kehilangan arah, kehilangan orang, kehilangan peran, atau kehilangan keyakinan lama, jangan buru-buru mencari pegangan baru. Duduklah sebentar, tarik napas, rasakan kepalamu yang telanjang. Di sanalah kunci. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Asal-usul kuncunge Semar. Rahasia kuncung Semar sing asli. Ora pecocotan, tapi penondo laku spiritual Jawa kuno. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Mari duduk sebentar, taruh gelas kopimu, tarik napas, hembuskan pelan. Aku Semar, bukan dewa, bukan nabi, apalagi motivator spiritual berbayar. Aku cuma saksi tua yang terlalu lama hidup di antara manusia yang terlalu sibuk mencari Tuhan sampai lupa menjadi manusia. Malam ini di Ngopi Sadar bareng Semar, aku ingin bercerita tentang satu hal kecil yang sering kalian lihat tapi jarang kalian pahami. Kuncung Semar. Yo, sejumput rambut putih kecil di kepalaku ini. Banyak orang tertawa melihatnya. Ada yang mengira ini simbol badut. Ada pula yang berkata, itu cuma gaya wayang. Padahal dalam ajaran Jawa kuno tidak ada satupun simbol yang diciptakan tanpa laku. Kuncungku ini bukan aksesoris, bukan mode rambut, dan jelas bukan hiasan lucu. Ia adalah penanda jalan batin. Dalam serat Wedatama disebutkan secara halus, sasmita linuwih tinemu dudu mung katon ing raga, nanging katon ing laku hidupe. Artinya, tanda kebijaksanaan sejati tidak tampak di tubuh, tetapi tampak pada laku hidupnya. Namun, orang Jawa kuno paham satu hal, manusia butuh simbol untuk mengingat dirinya sendiri. Maka lahirlah kuncung. Ndok, tule, putu-putuku kabeh. Dalam ilmu modern, otak manusia memiliki bagian bernama prefrontal cortex. Bagian ini mengatur kesadaran diri, pengendalian emosi, dan kemampuan melihat akibat jangka panjang. Menariknya, secara anatomis, bagian ini terletak di bagian depan atas kepala, tempat yang sama di mana kuncung Semar berada. Apa kebetulankah? Orang Jawa kuno tidak mengenal istilah neuroscience, tapi mereka mengamati perilaku manusia sudah ribuan tahun. Mereka tahu manusia rusak bukan karena kurang doa, tetapi karena tidak mampu menahan diri. Maka kuncung menjadi pengingat, kendalikan pikiranmu.
Dalam laku Topo Jowo, ada ritual sederhana tapi dalam yang disebut nengen rasa. Bukan puasa ekstrim, bukan semedi berhari-hari, tapi latihan mengamati pikiran sendiri tanpa melawannya. Ilmu modern menyebutnya metakognisi. Orang Jawa menyebutnya iling lan waspodo. Aku pernah melihat sendiri, bukan cerita mitos, seorang kakek di lereng Lawu yang setiap subuh hanya duduk diam, menyentuh ubun-ubunnya pelan sambil berbisik. Ojo kesusu dadi sopo-sopo. Jangan terburu-buru menjadi siapa-siapa. Itu ritualnya. Tidak ada kemenyan, tidak ada mantra ribet. Secara ilmiah, sentuhan lembut di kepala menstimulasi sistem saraf parasimpatik. Tubuh menjadi tenang, detak jantung melambat, pikiran jernih. Secara batin Jawa, itu disebut mulih marang pusat. Kuncung adalah simbol pusat itu. Masalahnya, Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, zaman sekarang banyak orang ingin tampak suci, tanpa mau mengolah pikirannya. Rambut ditutup, tapi pikiran tetap liar. Mulut berdoa, tapi emosi meledak-ledak. Ini yang membuat Semar sering tersenyum pahit. Karena dalam falsafah Jawa, sing paling bebayani dudu wong ala, nanging wong sing ngrasa wis paling suci. Yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang yang merasa dirinya sudah paling suci. Kuncung Semar justru mengajarkan kebalikannya, kerendahan hati intelektual. Aku Semar digambarkan gemuk, wajah aneh, bahkan sering dijadikan bahan lelucon. Karena orang yang sudah sadar tidak takut ditertawakan. Yang takut ditertawakan biasanya masih sibuk menjaga citra, laku sing munafik. Dalam suluk sukmo sejati tertulis, sopo sing wus weruh awake dhewe ora butuh diakoni sopo wae. Barang siapa sudah mengenal dirinya, tidak lagi butuh pengakuan siapapun. Itulah makna Kuncung Semar. Ia berdiri sendirian di kepala, seperti pertanyaan kecil yang selalu mengganggu ego. Kamu ini sadar atau cuma merasa paling benar? Maka sedulur, jika malam ini kamu mendengar kisahku, jangan cari jimat, jangan cari mantra. Cukup satu laku sederhana yang ilmiah dan spiritual sekaligus. Amati pikiranmu sendiri. Saat marah, jangan dibenarkan. Saat merasa paling benar, jangan dirayakan. Pegang kuncung batinmu, karena kuncung sejati tidak tumbuh di kepala, tapi di kesadaran. Kita jeda dulu. Seruput kopi, tenangkan dada. Di bagian berikutnya, aku akan bercerita tentang ritual Jawa kuno yang sering disalahpahami sebagai klenik, padahal secara ilmiah justru menyehatkan jiwa dan pikiran, dan kenapa orang yang paham kuncung tidak gampang kesurupan oleh emosi, ideologi, atau agama. Ingat, ngopi boleh pahit, hidup boleh berat, tapi sadar diri itu pilihan. Kenapa orang yang paham Kuncung Semar tidak gampang kesurupan emosi, ideologi, dan agama?
Nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin meluruskan satu kesalahpahaman besar yang sudah turun-temurun diwariskan tanpa pernah diuji. Banyak orang berkata, ritual Jawa itu klenik, tidak rasional, tidak ilmiah. Lucunya, yang berkata begitu seringkali justru mudah kerasukan emosi, mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah merasa paling benar. Ironis ya? Karena dalam pandangan Semar, kesurupan paling berbahaya bukan oleh jin, tapi oleh pikiran sendiri. Mari kita bicara jujur. Orang Jawa kuno tidak mengenal istilah kesehatan mental. Tidak ada psikolog, tidak ada psikiater. Tapi mereka hidup berdampingan dengan tekanan hidup. Perang, paceklik, kematian, pengkhianatan, kehilangan. Kalau mereka tidak punya sistem menjaga kewarasan, Jawa ya sudah lama runtuh bahkan sebelum penjajah datang. Maka lahirlah ritual. Bukan untuk memanggil makhluk halus, tapi untuk menata batin manusia. Ambil satu contoh sederhana. Tirakat meneng, diam. Banyak orang menganggapnya mistik, padahal ini adalah latihan sistem saraf. Dalam ritual ini, seseorang duduk diam, tanpa bicara, tanpa distraksi, tanpa tujuan duniawi. Dalam ilmu modern, ini setara dengan mindfulness meditation. Hasilnya, aktivitas amigdala menurun, sistem saraf parasimpatik aktif, pikiran tidak reaktif, emosi lebih stabil. Orang Jawa menyebut hasilnya ora kagetan, ora gumunan, ora dumeh. Tidak mudah kaget, tidak mudah terpesona, tidak mudah merasa paling hebat. Bukankah itu justru ciri orang waras? Lalu ada ritual yang sering ditertawakan. Siram banyu wengi, mandi malam. Katanya klenik, katanya mengundang setan. Padahal secara biologis, air dingin di malam hari menurunkan inflamasi, menstimulasi vagus nerve, dan menenangkan sistem stres. Orang Jawa tidak bicara hormon kortisol, mereka bilang, banyu iku guru sing ora tahu goroh. Air adalah guru yang tidak pernah berbohong. Ia tidak memihak, tidak memanas-manasi, tidak menghakimi. Ia hanya menenangkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sensitif. Kenapa orang yang tidak memahami Kuncung Semar mudah kesurupan oleh emosi, ideologi, bahkan agama? Karena mereka tidak punya pusat kendali batin. Dalam ajaran Jawa kuno, manusia yang belum menemukan pusatnya akan mencari pegangan di luar. Dan pegangan di luar, kalau tidak disadari, mudah berubah menjadi ketergantungan. Ketergantungan itu berbahaya, karena saat pegangan itu digoyang, jiwanya ikut goyah. Kuncung Semar mengajarkan satu prinsip keras tapi jujur. Sing ora duwe pusat ing jeru, bakal dikuasai sopo wae sing suarane paling banter. Siapa yang tidak punya pusat di dalam diri, akan dikuasai oleh siapapun yang suaranya paling keras. Itu sebabnya ada orang yang baru mendengar satu ceramah langsung membenci kelompok lain.
Ada yang baru membaca satu buku ideologi langsung merasa paling tercerahkan. Ada yang baru masuk satu komunitas agama langsung menganggap dunia di luar sana sesat. Itu bukan iman, itu kesurupan identitas, kesurupan doktrin dan dogma. Dalam kisah nyata yang pernah aku saksikan, seorang pemuda datang ke seorang sepuh Jawa. Ia berkata, "Eyang, pikiran saya penuh, marah terus, semua terasa salah." Eyang itu tidak memberinya jimat, tidak memberinya mantra. Ia hanya berkata, "Le, sesok-esok lungguh wae. Tindakake ambeganmu nganti kowe ngerti sing nesu kuwi dudu kowe. Besok pagi duduk saja. Ikuti napasmu sampai kamu sadar yang marah itu bukan dirimu." Itu saja. Secara psikologi, itu latihan decentering, memisahkan diri dari emosi. Secara ilmu Jawa kuno, itu disebut ngerti rasa, ora ketutupan rasa. Makanya, aku selalu tersenyum saat ada yang mengejek ritual Jawa sebagai klenik. Padahal, ritual ini justru membuat orang tidak mudah dimanipulasi. Orang yang batinnya stabil tidak gampang dihasut, tidak gampang dibenturkan, tidak gampang disuruh membenci. Dan itu berbahaya bagi mereka yang hidup dari keributan. Dalam serat Kalatido ada pitutur halus. Jomon edan yen ora melu edan, ora keduman opo-opo. Zaman gila, kalau tidak ikut gila, tidak kebagian apa-apa. Tapi Semar selalu menambahkan dalam hati, lebih baik tidak kebagian daripada kehilangan sadar diri. Kuncung Semar adalah simbol manusia yang tidak larut dalam kegilaan massal. Ia tidak melawan dengan amarah, tidak melawan dengan kebencian. Ia sadar, dan kesadaran adalah bentuk perlawanan paling sunyi tapi paling menakutkan. Di bab berikutnya, aku akan membongkar ritual-ritual Jawa yang sengaja disamarkan agar tidak disalahgunakan. Kenapa leluhur menyembunyikannya dalam simbol? Dan kenapa orang yang terburu-buru merasa sakti justru paling rapuh batinnya? Tenang, kopimu belum habis. Kesadaranmu juga jangan. Aku, Semar, kita lanjut pelan-pelan. Ilmu yang disembunyikan, kuncung, simbol, dan bahaya merasa sakti. Kenapa leluhur Jawa menyamarkan ritual kuncung Semar? Dan mengapa orang yang terburu-buru merasa sakti justru rapuh jiwanya? Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi pada orang yang baru menyentuh dunia spiritual Jawa. Mereka mengira ilmu itu harus dibuka lebar-lebar, ritual harus diperlihatkan, dan kesaktian harus dipamerkan. Padahal leluhur Jawa justru melakukan kebalikannya. Ilmu yang paling penting selalu disembunyikan. Bukan karena pelit, bukan karena sombong,
tapi karena manusia belum tentu siap. Dalam ajaran Jawa kuno, ada istilah weruh tanpa wewaler, tahu tanpa batasan. Orang seperti ini berbahaya. Ia tahu sedikit, tapi merasa sudah tahu semuanya. Dan orang seperti inilah yang dulu paling sering celaka batinnya. Maka leluhur Jawa menciptakan simbol, wayang, kuncung, punokawan, cerita lucu, agar ilmu tidak bisa dicuri oleh ego. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Kuncung Semar adalah contoh paling halus. Secara lahir, ia tampak sepele. Secara batin, ia menyimpan 3 lapis laku yang tidak pernah ditulis terang-terangan. Aku tidak akan menyebut ini mantra. Aku akan menyebutnya laku sadar. Laku pertama, Neng, diam tanpa menekan. Dalam ritual Kuncung Semar, leluhur Jawa melatih satu hal utama, berhenti bereaksi. Bukan mematikan pikiran, bukan mengusir emosi, tapi tidak menuruti dorongan pertama. Secara ilmu modern, ini disebut impuls kontrol. Secara ilmu Jawa, ojo manut karepmu sepisan. Jangan langsung menuruti keinginan pertamamu. Orang yang gagal di tahap ini biasanya ingin cepat sakti. Padahal yang ingin cepat biasanya yang paling takut di dalam. Laku kedua, ngeroso, merasakan tanpa memiliki. Leluhur Jawa tahu satu rahasia. Emosi akan melemah jika diamati, bukan dimiliki. Itu sebabnya kuncung tidak diikat. Ia dibiarkan berdiri sendiri. Simbolnya jelas. Pikiran boleh muncul, tapi jangan dijadikan identitas. Orang yang merasa aku orang spiritual, biasanya justru sedang terjebak identitas. Dan identitas selalu ingin dibela. Dari sinilah amarah spiritual lahir. Laku ketiga, eling, mengingat tanpa mengklaim kesadaran. Ini yang paling sulit. Eling berarti sadar, tapi tidak mengklaim kesadaran itu. Begitu kamu berkata, aku sudah eling, sebenarnya kamu sedang lengah. Dalam serat Sabdo Jati ada pitutur. Sing rumangsa wis tekan, sejatine isih adoh. Orang yang merasa sudah sampai, sesungguhnya masih jauh. Kenapa semua ini disamarkan? Karena ilmu batin tidak boleh jatuh ke tangan ego. Orang yang terburu-buru merasa sakti biasanya belum selesai dengan lukanya. Ia mencari kekuatan untuk menutupi ketakutannya. Ia ingin terlihat tinggi karena batinnya masih rendah. Maafkan Semar kalau terdengar pedas, tapi ini kenyataan yang terlalu sering kulihat. Aku pernah melihat seseorang yang mengaku sudah terbuka mata batinnya. Ia bisa melihat ini itu, bisa merasakan ini itu, tapi satu hal ia tidak bisa, menerima kritik. Sekali disentuh egonya, ia marah. Sekali dipertanyakan keyakinannya, ia tersinggung. Orang seperti ini, Nduk Le, Tole, secara ilmu Jawa disebut kuat ing rasa, ringkih ing rasa. Kuat perasaan mistiknya, tapi rapuh batin manusianya. Itulah sebabnya Semar tidak digambarkan gagah, tidak tampan, tidak berwibawa secara visual.
Karena yang matang batinnya tidak butuh terlihat istimewa. Leluhur tahu kalau ilmu ini dibuka mentah-mentah akan dipakai untuk pamer, menguasai, atau menakut-nakuti. Maka disamarkan, diselipkan, dijadikan guyonan. Yang sabar akan mengerti. Yang tergesa-gesa, pengen cepat instan, akan tersingkir sendiri. Dalam ilmu modern, ini disebut self-regulation maturity. Dalam ilmu Jawa, disebut dewasa rasa. Dan dewasa rasa tidak bisa dipercepat. Ia tumbuh saat kamu berani melihat dirimu sendiri tanpa topeng spiritual. Di bab berikutnya, aku akan mengajakmu masuk lebih dalam praktek kuncung semar dalam kehidupan modern. Bagaimana cara hidup, berbicara, bersosial, dan beragama tanpa kehilangan pusat batin, tanpa kesurupan massa, dan tanpa merasa paling suci. Pelan saja. Yang pelan biasanya lebih jauh sampainya. Aku Semar. Ngopine kita lanjut. Monggo. Nduk, toleh, putuku kabeh. Zaman ini bukan zaman kurang ilmu. Zaman ini kebanyakan suara. Semua orang berbicara. Sedikit yang benar-benar mendengar. Media sosial penuh pendapat, penuh kemarahan, penuh kebenaran versi masing-masing. Dan di tengah keramaian itu, banyak orang kehilangan pusat batinnya, tanpa sadar kapan hilangnya. Kuncung semar justru diciptakan untuk zaman seperti ini. Bukan untuk di hutan, bukan untuk di gua, tapi untuk di pasar, di balai desa, di mall, dan untuk sekarang, timeline. Pertama, cara hidup. Pelan di dalam, luwes di luar. Orang yang paham kuncung tidak hidup reaktif. Ia tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap bercanda. Tapi di dalam ada jarak kecil antara kejadian dan reaksinya. Secara psikologi, ini disebut response space. Secara ilmu Jawa, nyimpen rasa sedelo sakdurunge tumindak. Menyimpan rasa sebentar sebelum bertindak. Itu saja bedanya. Dan beda kecil itu yang membuat seseorang tidak mudah terseret arus. Kedua, cara berbicara. Tidak semua yang benar harus diucapkan. Ini sulit, Ndok, toleh. Karena ego manusia suka merasa, kalau aku tidak bicara, aku kalah. Padahal dalam pitutur Jawa, menang tanpa ngasorake kuwi menang sejati. Menang tanpa merendahkan orang lain, kuilah kemenangan sejati. Orang yang paham kuncung berbicara seperlunya, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin menambah keributan batin. Ia memilih diam bukan karena kalah argumen, tapi karena menjaga pusat kesadaran. Ketiga, cara bersosial.
hadir tanpa larut. Ini inti lagu Semar. Kamu boleh hadir di keramaian, tapi jangan hanyut. Kamu boleh punya kelompok, tapi jangan kehilangan diri. Orang yang larut masa biasanya merasa kuat karena jumlah. Padahal kekuatan sejati lahir dari keutuhan batin. Makanya kunjung berdiri sendiri, tidak diikat, tidak disatukan. Simbol bahwa kesadaran tidak boleh diserahkan keluar. Keempat, cara beragama. Iman yang tidak perlu marah. Semar selalu berhati-hati saat bicara soal agama. Bukan karena takut, tapi karena iman yang matang tidak butuh teriak. Orang yang imannya rapuh mudah tersinggung. Sedikit berbeda langsung merasa terancam. Dalam lagu Jawa, agama itu piranti, bukan identitas ego. Ia alat untuk menata batin, bukan senjata untuk menghakimi. Kalau agamamu membuatmu mudah marah, mudah benci, mudah merasa paling suci, Semar hanya bertanya pelan, yang kamu rawat itu iman atau egomu? Kelima, praktek kunjung harian. Sederhana tapi dalam. Aku tidak akan memberi ritual ribet. Cukup ini. Setiap hari saat emosi muncul, tanya pelan dalam hati. Iki sing rumangsa sapa? Ini yang merasa siapa? Pertanyaan ini memisahkan kamu dari emosimu. Secara ilmiah, aktivasi prefrontal cortex. Secara Jawa, mulih marang kunjung. Keenam, kenapa orang yang sadar tidak viral? Ini sindiran halus. Kesadaran itu tidak berisik, tidak dramatis, tidak suka pamer. Makanya yang viral seringkali yang marah, yang ekstrim, yang terbelah. Orang yang paham kunjung tidak sibuk mengajak, ia sibuk menjadi contoh diam-diam. Dan itu sering dianggap tidak menarik. Tidak apa-apa, Semar juga tidak trending. Kunjung dan akhir yang tenang. Kematian, kehilangan, dan mengapa orang yang berdamai dengan diri tidak takut perubahan besar. Ndok, tole, putu-putuku kabeh. Pada akhirnya, semua ajaran spiritual, sehebat apapun istilahnya, setua apapun kitabnya, akan diuji di satu titik yang sama. Kematian. Bukan kematian orang lain, tapi kematian diri sendiri. Dan anehnya, yang paling takut mati seringkali bukan yang paling jahat, melainkan yang paling melekat. Melekat pada nama, melekat pada peran, melekat pada identitas, melekat pada aku yang ingin terus ada. Disinilah makna kunjung Semar menjadi sangat sunyi dan sangat jujur. Kunjung itu kecil, tidak menutup kepala, tidak melindungi apa-apa. Ia justru membiarkan kepala telanjang. Simbol bahwa pada akhirnya manusia tidak bawa apa-apa. Dalam serat Kacawirangi ada pitutur sederhana. Sakdurunge sirna, sinau ilang luwih dhisik. Sebelum benar-benar tiada,
belajarlah menghilang lebih dulu. Itulah laku Kuncung Semar. Orang yang paham Kuncung Semar sudah berlatih mati setiap hari. Bukan mati raga, tapi mati kelekatan. Ia belajar melepaskan pendapatnya sendiri. Ia belajar merelakan dirinya tidak selalu benar. Ia belajar menerima bahwa suatu hari namanya akan dilupakan. Dan justru karena itu, ia hidup lebih ringan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, banyak orang takut pada perubahan besar. Takut zaman berubah, takut nilai runtuh, takut dunia tidak seperti dulu. Padahal yang sebenarnya mereka takuti bukan perubahan dunia, tetapi perubahan diri. Karena perubahan selalu membawa kematian kecil. Mati cara berpikir lama, mati peran lama, mati rasa aman palsu, dan ego tidak suka mati. Dalam ajaran Jawa kuno ada konsep mati sajroning urip, mati di dalam hidup. Ini bukan mistik gelap, ini latihan kewarasan. Orang yang sudah mati keakuannya tidak panik saat kehilangan. Ia sedih ya, manusiawi, tapi ia tidak hancur. Aku pernah duduk dengan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia tidak bicara filsafat, tidak bicara agama panjang. Ia hanya berkata pelan, "Sedihku besar, Mbah Semar, tapi aku tidak merasa runtuh." Itu bukan karena ia kuat, tapi karena ia tidak menggantungkan makna hidupnya pada satu bentuk saja. Itulah buah Kuncung Semar. Kuncung Semar mengajarkan satu hal yang jarang disukai manusia modern. Hidup ini sementara, dan itu tidak masalah. Yang membuat hidup berat bukan karena sementara, tapi karena kita memaksa yang sementara untuk bersifat abadi. Dalam Suluk Malang Sumirang, ada bait yang sering disalahpahami. Sirna rasa, sirna rupa, nanging ora sirna sapa. Rasa dan rupa bisa sirna, tapi yang menyadari tidak pernah benar-benar hilang. Artinya begini sedulur, yang mati itu bentukmu, bukan kesadaranmu. Dan orang yang sudah mengenal kesadaran tidak terlalu cemas saat bentuknya berubah. Maka orang yang paham Kuncung Semar tidak terlalu heboh menyambut perubahan besar. Ia tidak menyangkal, tidak juga menelan mentah-mentah. Ia hadir, karena pusatnya bukan di luar sana. Semar tidak pernah digambarkan muda, tidak tampan, tidak gagah. Karena kebijaksanaan tidak tumbuh dari keinginan bertahan, tapi dari keberanian melepaskan. Dan Kuncung adalah simbol terakhir dari itu. Ia berdiri kecil di kepala, seolah berbisik, "Suatu hari aku juga akan gugur, dan itu baik-baik saja." Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau suatu hari kamu kehilangan arah, kehilangan orang, kehilangan peran, atau kehilangan keyakinan lama, jangan buru-buru mencari pegangan baru. Duduklah sebentar, tarik napas, rasakan kepalamu yang telanjang. Di sanalah kuncung batinmu bekerja. Ngopi sadar bareng Semar bukan tentang menjadi pintar, bukan tentang menjadi sakti, apalagi menjadi paling benar. Ini tentang menjadi utuh sebelum semuanya berubah. Karena dunia pasti berubah.
tubuh pasti menua, dan kematian pasti datang. Yang bisa kita pilih hanya satu, datang dengan panik atau datang dengan sadar. Kopimu sudah habis, ceritanya juga habis. Kalau setelah ini kamu merasa sedikit lebih tenang, bukan karena jawabannya lengkap, tapi karena pertanyaannya jujur, itu sudah cukup. Aku Semar, tidak mengajak, tidak memaksa, hanya menemani sampai kamu pulang ke dirimu sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Tan Samar mawaring sapa Sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ambu lan tanpa drengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ya sira ya ingsun